Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, abang kakak. Dan yang pastinya kamu juga harus masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Miss Eka mengingatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah nantinya kamu pahami, dan ketika mengerjakan latihan atau soal, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita mulai, kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang hari ini Miss Eka berikan nantinya bermanfaat dan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran kita dalam materi pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, dengan kegiatan membaca bacaan dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval nada. Materi kita yang pertama yaitu dalam mata pelajaran PPKN. Nah, Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Nah, ayo mengamati. Perhatikanlah gambar yang Miss Eka tampilkan pada slide. Nah, di sini ada Siti dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan di sekolah. Nah, abang kakak, setelah kamu lihat dan kamu amati, apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka sedang menanam pohon. Nah, menanam pohon ini sudah Miss Eka jelaskan merupakan salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Baik itu bisa ketika kita di sekolah, kemudian ketika kita berada di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, di sini mereka melakukan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu mereka sedang melakukan kewajiban mereka, yaitu peduli mereka terhadap lingkungan dengan melakukan penghijauan, yaitu salah satunya adalah menanam pohon. Jadi kalau kamu perhatikan, di mana mereka di sini juga sedang bekerja sama, di mana salah satu temannya Dayu sedang menanam pohon, kemudian ada Edo di mana dia terlihat sedang memegang sekop kecil ya untuk menggali atau menimbun tanahnya. Kemudian Siti sedang memegang ember di mana dia bertugas untuk menyiram tanaman tersebut. Nah, abang kakak, kegiatan seperti ini yang harus kita contoh. Salah satunya yaitu bisa kita lakukan di sekolah dengan melakukan penghijauan. Insya Allah dengan kegiatan atau aktivitas kecil yang positif seperti ini nantinya akan bermanfaat besar untuk kita semua. Nah, di sini ada latihan apa yang sedang dilakukan Siti dan teman-temannya. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Nah, sudah mudah ya, sudah Miss Eka jelaskan sedikit mengenai apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, jadi kamu silahkan menjawab latihan tersebut. Apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Kalau kamu mendengarkan Miss Eka menjelaskan, pasti kamu sudah dengan mudah menjawab soal ini. Nah, di sini juga ditanya bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Jadi abang kakak, untuk satu soal ini terdapat 2 jawaban. Jadi jangan seperti latihan yang sebelumnya, ketika diminta jawaban itu 2 kamu hanya menuliskan 1 ya. Harus lebih teliti kembali ketika kamu mengerjakan latihan. Di sini ada 2 jawaban yang akan kamu tuliskan, yaitu apa jawaban yang dilakukan kegiatan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, poin kedua atau jawaban yang kedua itu bagi apa saja cara kamu menunjukkan
kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, silahkan kerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun lingkungan sekolah. Jadi seperti sudah Miss Eka jelaskan, banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu terutama kegiatan positif di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kemudian dimanapun saat kita berada. Nah, beralih dari PKN, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kamu masih ingat, di materi sebelumnya kita itu membahas materi bahasa Indonesia mengenai kata kunci. Cara menemukan kata kunci pada teks non-fiksi atau hanya dengan melihat judulnya saja. Nah, di materi sebelumnya juga sudah Miss Eka terangkan sedikit bahwa kata kunci itu biasa kita lihat di judul. Jadi ketika kamu atau kita sedang ingin membaca buku atau membaca cerita, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, nah ketika kita melihat judulnya, kita sudah tahu ada kata kunci di judul tersebut, yang biasanya kata kunci itu nantinya akan memudahkan kita memahami isi bacaan atau cerita yang akan kita baca. Nah, kata kunci, apa itu yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci itu adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat dalam sebuah kalimat, alinea, hingga teks. Jadi kata kunci itu biasa terdapat dalam kalimat, kemudian alinea, kemudian dia ada dalam teks. Itulah yang disebut dengan kata kunci. Nah, di sini Miss Eka akan memberitahu cara mencari kata kunci pada teks. Yang pertama, carilah kata yang sering muncul. Nah, biasanya kata-kata yang sering muncul itu biasanya merupakan kata kunci. Kenapa dia sering muncul? Karena itu merupakan kata kunci yang dijabarkan atau dijelaskan di dalam isi teks atau cerita. Kedua, temukan pada ide pokok paragraf. Yang ketiga, cari kata dengan makna yang sama pada kalimat lain. Nah, biasanya kalau katanya sering muncul, itu memiliki makna yang sama, atau kalaupun kata itu berbeda, ketika dia memiliki makna yang sama dan terdapat pada kalimat yang berbeda, itu merupakan kata kunci. Nah, mudahnya lagi kamu menemukan pada ide pokok paragraf. Kamu kan sudah paham dan sudah mahir ya menemukan atau mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi ketika kamu sudah menemukan ide pokok, nah biasanya lebih mudah lagi menemukan kata kunci dalam ide pokok tersebut. Jadi itu mengenai kata kunci. Ingat ya, kata kunci itu adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting, bisa terdapat dalam kalimat ataupun teks. Kemudian kita juga bisa melihat, kita bisa menemukan kata kunci atau menebak isi cerita hanya dengan melihat judulnya saja. Nah, ayo membaca. Di sini abang kakak kita akan membaca seperti biasa. Miss Eka mengingatkan, ketika Miss Eka membaca di sini, silakan kamu buka buku paket tematik kamu. Nah, di sini tema 6, subtema 1, yaitu pada pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Jadi silahkan kamu lihat teksnya. Ketika Miss Eka membaca, silahkan kamu ikuti dengan membaca senyap di rumah kamu masing-masing. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya seperti berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. Kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Dan yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali,
kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Ayo berdiskusi. Nah, di sini kita akan berdiskusi, abang kakak. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Nah, coba temukan kata kunci pada judul teks. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Nah, kata kunci yang pertama yang bisa kita temukan di situ adalah kepedulian remaja. Nah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Bacaan itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Nah, jadi tadi kan sudah dijelas tuh apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Jadi itulah dari kata kunci kepedulian remaja, banyak poin-poin yang bisa dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian kata kunci yang bisa kita temukan yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan. Nah, kalau tadi tentang kepedulian remaja, di sini juga membahas mengenai bentuk kepedulian lingkungan. Nah, perkiraan informasinya yaitu kegiatan untuk menjaga lingkungan. Jadi, tadi pada teks sebelumnya yang sudah Miss Eka baca dan kamu simak, dari kata kunci baik itu kepedulian remaja, kemudian bentuk kepedulian lingkungan sudah dijabarkan apa-apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja, kemudian apa-apa saja bentuk kegiatan dalam menjaga lingkungan. Jadi seperti itu abang kakak, ketika kita sudah menemukan kata kuncinya, kita akan mudah memperkirakan atau menemukan informasi dalam teks yang kita baca. Nah, kita lanjut ke pembelajaran IPA. Nah, setelah menemukan kata kunci dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan materi IPA kita. Nah, perhatikan yang Miss Eka tampilkan. Ada gambar seorang anak laki-laki. Nah, masih ingat kan materi kita di sebelumnya di pembelajaran IPA yaitu mengenai masa puber. Apa itu tadi masa puber? Iya, masa puber itu adalah masa peralihan ketika kamu dari masa kanak-kanak beralih ke masa remaja. Itulah yang dikatakan dengan masa puber. Nah, saat ini kamu sedang mengalami masa puber nih, dimana dimulai dari usia 10 sampai 12 tahun itu biasanya mengalami yang namanya masa puber. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki. Kita akan mencari tahu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Semalam kamu juga sudah mengerjakan latihan ya. Di sini akan Miss Eka lebih dalam pembahasannya mengenai pubertas pada anak laki-laki. Nah, apa yang terjadi perubahannya? Yang pertama yaitu suara menjadi besar. Jadi anak laki-laki biasanya kalau sudah puber, dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja, yaitu pada masa puber ini suaranya akan menjadi besar. Kemudian yang kedua, bahu bertambah lebar dan menjadi bidang. Jadi makanya kalau anak laki-laki semakin dia dewasa maka tubuhnya akan semakin kekar. Kemudian yang ketiga itu ada tumbuh jakun. Nah, jakun itu abang-abang atau ada di sini kamu yang sudah tumbuh jakun. Nah, jakun itu terletak di bagian leher ya, itu sekitar kerongkongan untuk anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan jangan dicari ya nak, karena untuk kita anak perempuan itu tidak ada jakunnya. Yang punya jakun itu hanya anak laki-laki. Next yaitu mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, jadi yang namanya mimpi basah ini kamu akan nanti mempelajari lebih dalam di pembelajaran fikih atau akidah. Jadi nanti akan dibahas di sana mengenai apa itu mimpi basah, kemudian bagaimana cara menyikapinya. Nah, jadi dalam Islam semua itu dibahas dengan sebaik mungkin. Jadi agar kita tidak keliru dan tidak salah. Nah, kemudian yang kelima, di sini ada tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, jadi ini juga merupakan hal yang normal dialami ketika kita sudah mengalami masa puber. Kemudian ada munculnya jerawat. Nah, kamu yang sudah jerawatnya nih berarti sudah mengalami salah satu ciri-ciri puber pada anak laki-laki. Nah, anak perempuan juga nanti salah satunya akan munculnya jerawat. Jadi jangan khawatir kalau pada usia kamu sekarang muncul jerawat, itu bukan karena kesalahan makanan atau yang lainnya, karena itu merupakan salah satu ciri-ciri yang kamu alami pada masa puber kamu.
Kemudian selanjutnya bagi anak laki-laki itu tumbuh kumis, jambang, dan janggut atau biasa bilangnya kita jenggot ya abang kakak ya. Jadi untuk anak laki-laki itu nantinya tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Tapi kalau masa puber ini tidak langsung tumbuh janggut dalam jumlah yang banyak, tidak. Biasanya itu tumbuh rambut-rambut halus pada sekitaran rahang kamu. Nah, yang terakhir ini payudara sedikit membengkak tetapi tidak sama dengan anak perempuan. Berbeda ya abang kakak. Jadi jangan kamu berpikir bahwa ketika laki-laki juga dikatakan payudara sedikit membengkak itu ukurannya sama dengan perempuan, tidak, berbeda. Jadi hanya sedikit membengkak. Nah, itu merupakan satu ciri-ciri yang normal dialami oleh anak laki-laki pada masa pubernya. Nah, jadi kamu abang-abang nih, terutama anak laki-laki, dari ke-8 ciri-ciri puber ini, misalnya kayak yakin pasti kamu sudah mengalami beberapa hal ya. Nah, jadi itu menandakan kamu sudah puber. Selanjutnya kita akan bahas ke anak perempuan ya. Ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, yang pertama itu suara melengking atau merdu. Nah, jadi berbeda. Kalau anak laki-laki semakin dia remaja dan menuju ke dewasa, suaranya itu akan semakin membesar atau kita bilangnya ngebas. Kalau anak perempuan itu suaranya akan semakin melengking dan semakin merdu. Jadi kebalikan. Itulah yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya mulai menstruasi atau haid atau kadang ada yang menyebutnya PMS atau halangan. Nah, itu merupakan salah satu ciri puber yang dialami anak perempuan. Apalagi ketika dalam Islam ketika anak perempuan itu sudah haid atau menstruasi. Nah, kalau laki-laki tadi sudah mengalami mimpi basah, maka kamu dikatakan sudah balik. Ingat, ketika sudah balik maka dosa ditanggung sendiri. Kemudian segala amal perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, itu sudah dicatat dengan kamu dibebankan ke diri kita sendiri. Jadi kalau kamu sudah mengalami kedua hal tersebut, baik anak laki-laki maupun perempuan, nah harus lebih baik lagi ya. Sholatnya tidak boleh tinggal, kemudian puasa, nah banyak hal lain yang hal baik yang bisa dilakukan. Next yaitu payudara mulai membentuk atau tumbuh menjadi besar. Nah, abang kakak ini merupakan salah satu hal yang normal dan memang dialami oleh anak perempuan. Nah, tadi pun anak laki-laki kan sudah dikatakan hanya saja tidak seperti anak perempuan. Hanya kalau anak laki-laki sedikit membengkak. Nah, jadi itulah kenapa kita juga dalam Islam dikatakan untuk memakai pakaian, terutama anak perempuan itu untuk mengenakan jilbab, menutup auratnya. Kemudian ketika memakai jilbab itu dijuntaikan atau diulurkan sampai menutup dada. Itu salah satunya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang seperti saat ini banyak merebak ya abang kakak, yaitu banyak kejahatan-kejahatan yang dialami oleh anak perempuan, yaitu pada masa remajanya atau bahkan kanak-kanak. Nah, kenapa? Karena salah satunya mungkin tidak menjaga penampilannya dengan menutup aurat. Jadi apalagi ketika sudah menuju masa remaja, silahkan tutup aurat kamu dengan sebaik mungkin. Sudah mulai memakai baju yang tidak ketat, karena itu memang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk kita kaum perempuan. Nah, selanjutnya di sini pinggul mulai membesar dan pinggang mengecil. Nah, jadi kalau tadi untuk anak laki-laki itu bahu yang semakin bidang, kalau anak perempuan itu daerah pinggul itu dia membesar dan pinggang mengecil. Tahu bahasa sehari-harinya sudah mulai terbentuk, tubuh kita itu sudah mulai terbentuk. Kemudian tinggi meningkat. Nah, tadi mungkin di anak laki-laki tidak ada, tapi sama ya abang kakak, untuk perempuan dan laki-laki itu biasanya tingginya akan meningkat. Jadi kalau sudah mengalami masa puber bahkan bisa terlihat lebih tinggi dari sebelum mengalami masa puber. Kemudian muncul jerawat sama seperti yang dialami oleh anak laki-laki. Tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin itu juga sama ya, dialami baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, kulit lebih berminyak dan banyak mengeluarkan keringat. Nah, jadi salah satu yang dialami oleh anak perempuan itu adalah kulit lebih berminyak. Itulah kenapa ketika semakin dewasa anak perempuan itu perawatannya banyak ya abang kakak. Kenapa? Karena memang untuk anak perempuan itu kulitnya akan lebih berminyak dan banyak mengeluarkan keringat. Jadi mungkin salah satu pun faktor yang menyebabkan jerawat itu banyak muncul adalah ketika perubahan kadar minyak yang terdapat di wajah. Jadi jangan panik karena memang itu dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan.
Nah, jadi dari ciri-ciri pubertas baik anak laki-laki dan anak perempuan itu ada beberapa hal yang sama dan tentunya ada hal yang berbeda. Nah, apa yang dialami anak perempuan tidak dialami anak laki-laki. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi untuk kamu yang sudah mengalami masa puber, semoga kamu bisa menjaga diri dengan sebaik mungkin, kemudian melakukan hal-hal yang memang seharusnya kamu lakukan yang diperintahkan oleh agama, salah satunya itu menutup aurat, kemudian menjaga sikap. Nah, kalau untuk laki-laki dan perempuan juga sama, yaitu sholatnya atau ibadahnya itu lebih diperbaiki lagi. Nah, itulah mengenai pembelajaran IPA, yaitu masa puber pada anak laki-laki dan perempuan. Kita lanjut ke SBDP. Nah, ini juga melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai interval nada. Memainkan interval nada, kita mengenal jarak antara dua nada, yaitu disebut dengan interval. Berdasarkan cara memainkan interval dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Ingat saja ya abang kakak, interval itu ada dua, harmonis dan melodis. Kalau harmonis itu dibunyikan secara bersamaan, kalau metodis itu secara bergantian. Harmonis bersamaan, melodis bergantian. Jadi nanti kalau ada soal kamu akan mudah menjawabnya. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau disebut dengan ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah yaitu descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, jadi kalau tadi interval terbagi dua, melodis dan harmonis. Nah, kemudian interval melodis itu juga terdiri atas dua, yaitu nada rendah ke nada tinggi dan nada tinggi ke nada rendah. Nah, berikut bunyi yang kita dengar. Interval itu memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut, ada 8. Nah, ini harus kamu hafal. Ada yang namanya interval prime, itu yang pertama. Kemudian ada second, kedua atau secondo, itu sama. Ketiga itu ada terz. Keempat ada quart. Kelima ada quint. Keenam ada sect. Ketujuh ada septim, dan kedelapan ada oktav. Nah, ini wajib kamu hafal. Nah, setiap Miss Eka mengajarkan SBDP baik seperti di tahun lalu untuk kelas 6 sama seperti yang kamu alami sekarang, Miss Eka mewajibkan untuk siswanya itu menghafal ciri-ciri bunyi interval tersebut, dimulai dari interval yang pertama sampai interval yang ke-8. Prime, second, terz, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Nah, penjelasannya untuk prime yaitu terdengar satu nada, yaitu hanya nada do. Kemudian kalau interval yang kedua atau second yaitu terdiri atas second besar dan second kecil. Terdengar kurang nyaman yaitu contohnya antara nada do ke re dan nada ke si ke do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Kemudian ada interval terz yaitu kecil nyaman didengar pula, itu konsonannya sempurna. Do ke mi. Kenapa? Karena dia jaraknya 3. Do, re, mi. Maka dia disingkat menjadi ke do ke mi. Nada do ke nada mi itu memiliki interval terz. Kemudian selanjutnya ada interval quart, yaitu do ke fa. Do, re, mi, fa. Ada 4 nada, yaitu intervalnya disebut dengan interval quart. Kemudian ada do ke sol, yaitu do, re, mi, fa, sol. Nah, itu ada 5 nada, disebut dengan interval quint. Jarak nadanya disebut dengan interval quint. Kemudian interval sect, yaitu dari nada do ke nada la. Do, re, mi, fa, sol, la. Ada 6 nada. Intervalnya disebut dengan interval sect. Kemudian yang ketujuh itu ada interval septim, yaitu dari nada do menuju nada si. Di situ ada 7 nada ya, abang kakak. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan yang terakhir ada interval oktav, yaitu dimulai terdengar nyaman, yaitu dari nada do ke nada do. Jadi untuk satu tangga nada yang biasa kita ketahui dari nada do rendah ke nada do tinggi, itu namanya interval oktav. Maka sering kan ketika menaikkan nada, naik berapa oktav? 1 oktav atau naik 2 oktav. Nah, berarti itu dari tangga nadanya yang dinaikkan. Ingat, wajib hafal ya abang kakak ciri-ciri interval dari yang pertama sampai ke 8.
Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sangat banyak ya yang kita pelajari, dimulai dari masa pubertas, kemudian mencari kata kunci, kemudian mengenai ciri-ciri interval yang 8 yang wajib kamu hafal, kemudian mengenai kegiatan kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat dan kamu bisa mengerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Abang kakak, Miss Eka tetap mengingatkan ini sudah semester 2. Jauhkan dari rasa malas, ayo lebih semangat lagi dalam mengerjakan latihan. Karena setiap latihan yang kamu kerjakan nilainya akan Miss Eka langsung masukkan ke daftar nilai dan nantinya akan menjadi nilai yang sangat berguna untuk tambahan nilai kamu apalagi di akhir semester. Jadi untuk kamu yang di semester 1 masih agak-agak malas atau belum rajin mengerjakan soal, di semester 2 ini tidak boleh ada kata malas apalagi kamu sudah kelas 6. Jadi semangat dalam mengerjakan latihan-latihannya ya. Nah, kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. See you dalam mata pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.